itu berarti kurang lebih sekitar Rp36.000 per kilo per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Nah, cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal, pengencer itu biasanya cuman 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia ini memang gak ada habis-habisnya soal membuat kegaduhan. Bukan saja terkait korupsi yang makin merajalela, tapi rupanya para menteri-menteri di kabinet Pak Prabowo juga ikut-ikutan membuat gaduh masyarakat. Terbaru teman-teman ini persoalan pelarangan penjualan gas 3 kg LPG atau sering kita sapa ini gas melon yang dilarang dijual oleh warung-warung kelontong. Tentu hal ini menimbulkan permasalahan karena selama puluhan tahun kita menggunakan gas LPG, memang warung-warung itu adalah salah satu rantai pasokan LPG yang sangat sentral. Kebijakan ini pun langsung dikritik oleh rakyat Indonesia, oleh netizen. Tak hanya netizen teman-teman, ternyata DPR juga mengkritik kebijakan Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, yang melarang penjualan gas 3 kg di warung-warung atau toko kelontong. Teman-teman, ini Bahlil mendapatkan sorotan, bahkan banyak ini desakan-desakan dari netizen, dari akar rumput untuk mencopot, untuk memecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Banyak komentar-komentar yang saya lihat teman-teman, ini bukannya mempermudah hidup rakyat, tapi malah mensengsarakan, menyusahkan hidup rakyat. Kita tahu para pejabat mungkin cuman bisa tahu teori-teorinya, tapi di lapangan mungkin kurang tahu bagaimana sistem distribusi LPG yang cukup menyulitkan, khususnya untuk ke pelosok-pelosok. Memang ya, saya rasa ada juga ini pengecer-pengecer yang menaikkan harga lebih dari harga wajar, tapi tidak semua seperti itu. Ya, permasalahan ini teman-teman makin diperparah dengan keterlambatan pasokan gas 3 kg ke berbagai wilayah, sehingga menyebabkan kelangkaan, bahkan tidak adanya pasokan LPG. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan dari DPR kita terkait kebijakan Bapak Bahlil ini dan desakan-desakan untuk memecat Bahlil Lahadalia. Pak Prabowo harus segera ambil tindakan untuk melakukan, ya mohon maaf, ini mengambil tindakan. Apakah kebijakan ini memang diperlukan oleh rakyat atau tidak? Karena jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh para menteri-menteri bukan mempermudah hidup rakyat, tapi malah makin mempersulit hidup rakyat yang memang sudah semakin sulit. Nah teman-teman, kita bakal dengarkan dulu pernyataannya dari ini rapat DPR bersama Bahlil Lahadalia yang begitu banyak interupsi dari anggota DPR yang menolak keras kebijakan-kebijakan kontroversial ini. Biar lebih lengkap, mending simak saja langsung video selengkapnya. Menyangkut dengan LPG yang sekarang lagi kelangkaan, Bapak Ibu semua, ini juga ada di Rut Pertamina dan Patra Niaga yang sekarang lagi terjadi di masyarakat. Kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG. Bapak-bapak semua sudah tahu bahwa dalam APBN 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG. Pak Bahlil, harapannya adalah LPG ini betul-betul tepat sasaran. Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul, sudah bekerja maksimal. Dari agen, dari Pertamina masuk ke agen masuk ke pangkalan, pangkalan baru masuk ke pengencer. Kalau dari agen ke pangkalan itu masih bisa dikontrol secara teknologi. Berapa yang dijual,
harganya berapa itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG itu subsidi kita kurang lebih sekitar 12.000. Satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita Rp36.000. Ini biar kita tahu betul. Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar Rp5.000. Tapi apa yang terjadi? Harganya Bapak Ibu tahu semua, ada yang sesuai, ada yang harganya sampai di atas 20.000. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat. Pasti banyak pertanyaan kenapa terjadi sekarang ada dinamika. Jadi sekarang kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naikkan statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan, tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa Bapak Ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol, karena itu lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan baik dan kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Memang perubahan aturan ini pasti butuh penyesuaian. Pasti butuh penyesuaian dalam waktu yang ada. Tapi kami pingin untuk supaya lebih cepat. Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan LPG. Dan tidak ada pengurangan volume dan tidak ada pengurangan subsidi. Ini cuma persoalan perubahan sedikit saja. Tapi insya Allah kalau ada masukan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, dengan senang hati kami akan mencoba untuk memperbaiki atau menyempurnakan apa yang telah menjadi kebijakan kami dengan Pertamina. Demikian pimpinan, terima kasih kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Ya teman-teman, gimana terkait kegaduhan ini? Apakah teman-teman setuju dengan kebijakan pemerintah untuk melarang penjualan gas 3 kg gas LPG ini yang awalnya dijual dari Pertamina, terus ke agen, terus ke pangkalan, dari pangkalan ke pengecer, dan pengecer itulah yang di stop. Jadi warung-warung kelontong tidak bisa lagi menjual ini gas LPG 3 kg. Alhasil teman-teman, karena tidak semua wilayah itu ada pangkalan, ada beberapa wilayah yang memang terjadi kelangkaan pasukan gas 3 kg. Dan saya pun tidak mau menyalahkan pihak yang manapun. Yang jelas ini harus diselesaikan. Pak Prabowo juga harus bisa melihat ke bawah. Jangan sampai hanya mendengarkan kata-kata Menteri Pak Bahlil yang mengatakan bahwa ini kebijakan sudah tepat sasaran seperti ini. Mudah-mudahan ada solusi konkret dari permasalahan ini. Kita telah saksikan penyampaian ini atau hujah atau apa ya dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakannya yang masih dibela, kendati DPR sudah terang-terangan meminta agar kebijakan ini diakhiri, dibatalkan, dicabut. Tapi ya Pak Bahlil sepertinya memang orang yang keras kepala. Di sini Pak Bahlil ya punya pendiriannya sendiri untuk melihat kebijakan ini lebih berfaedah, lebih baik untuk rakyat Indonesia. Saya rasa ini bakal jadi kegaduhan dan ini memang sudah jadi gaduh banget di lapangan. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa dapat gas LPG ya teman-teman di pangkalan terdekat, dan kalaupun misalnya nggak ada pangkalan, ya gimana lagi kalau nggak ada pangkalan ya kita harus, ya gimana lagi kalau nggak ada LPG ya kita balik lagi ke kayu bakar paling. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.